Yes, kembali di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film Big Game yang dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh Joel Mary Helander dan diproduksi oleh Vision Plus One. Film ini dibintangi oleh Samuel Jackson sebagai William Allen Moore, Oni Tom Mila sebagai Oscar Cantio, Ray Stevenson sebagai Morris, dan masih banyak aktor lainnya. Jadi film ini mengisahkan seorang bocil berumur 13 tahun yang tak sengaja menemukan Presiden AS di hutan Finlandia. Ternyata sang presiden dalam kejaran para teroris dan mau gak mau si bocil harus menyelamatkannya. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan diperlihatkan seorang pemburu rusa bernama Tapio dan anaknya yang masih berumur 13 tahun bernama Oskari. Tapio membawa Oskari ke dalam sebuah ruangan yang memiliki banyak sekali foto-foto para pemburu senior sewaktu masih remaja. Jadi para pemburu senior di desa Tapio dulunya dites terlebih dahulu untuk membuktikan kelayakannya menjadi seorang pemburu. Dan sekarang giliran Oskari yang akan dites oleh para pemburu senior. Untuk aturannya, Oskari harus menelusuri hutan Finlandia seorang sendiri dan tentunya harus membawa pulang hasil buruannya berupa rusa maupun lenggarangan. Keesokan harinya, Oskari dibawa oleh para pemburu senior termasuk Tapio ke sebuah tempat. Di dalam perjalanan, Tapio memberikan peta hutan Finlandia kepada Oskari dan meminta Oskari pergi ke lokasi yang sudah diberi tanda silang. Karena disitulah tempat para rusa berkumpul. Sesampainya di tempat tujuan yang terletak di atas bukit, Oskari melakukan tes pertamanya berupa menarik tali busur tanpa panah. Hal ini harus dilakukan untuk mengetahui kekuatan tangan Oskari. Namun sayangnya Oskari gagal karena tidak mencapai kekuatan penuh dan memanah dalam memanah. Pemimpin pemburu rusa bernama Bagong lalu mengatakan kalau Oskari belum siap menjadi pemburu. Tetapi Tapio langsung menegaskan kalau putranya sudah siap untuk menjadi pemburu. Tapio lalu berbisik kepada Bagong, jika kau mengizinkan Oskari melanjutkan tesnya, maka aku akan memberimu satu kartu sabun cair. Mendengar kata sabun, Bagong pun akhirnya menerima tawaran Tapio. Oskari kemudian mengendarai traktor kecil bermuatan logistik. Lalu ia berjalan ke arah hutan untuk memulai perburuannya. Di sisi lain, tepatnya di dalam pesawat Air Force One milik Presiden AS, kita diperlihatkan dengan seorang agen keamanan bernama Morris yang sedang siap-siap untuk mengawal Presiden AS. Morris terlihat memiliki luka di bagian dadanya yang sepertinya disebabkan oleh sabetan ekor kadal, karena memang kerjaan sampingan Morris adalah ternak kadal. Morris kemudian menemui Presiden AS di ruangannya. Presiden tersebut bernama William Allen Moore dan biasa dipanggil Bapak Bill. Rupa-rupanya mereka sedang menuju ke Helsinki untuk mengunjungi peresmian warung pecel lele milik teman Bill. Morris mengatakan kepada Bill kalau perjalanan masih panjang dan kita baru saja memasuki daerah Finlandia. Kemudian kita kembali ke hutan Finlandia, di mana kita diperlihatkan helikopter Kimo Safari sedang membawa pemburu elit ke suatu tempat. Pemimpin pemburu bernama Hazar lalu meminta sang pilot untuk mendarat di atas bukit lapang yang merupakan zona terlarang bagi para pemburu. Sang pilot yang tak ingin pelanggannya kecewa pun menuruti permintaan Hazar. Setelah mendarat, Hazar dan kelompoknya mulai mempersiapkan peralatan perburunya. Namun di sini ada yang janggal karena Hazar malah memantau ke arah langit bukan ke arah daratan. Sang pilot lalu bertanya tentang apa tujuan Hazar sebenarnya. Hazar pun menjawab kalau kita adalah teroris yang akan menembak jatuh pesawat kepresidenan AS. Mendengar pernyataan Hazar, sang pilot pun langsung gemeteran. Belahan silitnya juga mulai berair. Hazar lalu meminta si pilot untuk melarikan diri sejauh mungkin sebelum dirinya berubah pikiran untuk membunuhnya. Si pilot pun langsung berlari dan tak memikirkan keadaan helikopternya. Setelah si pilot berada di jarak 1 mil, Hazar langsung mengambil basoka lalu menembakkan rudal ke arah si pilot. Selesai itu, Hazar mengirim pesan teks kepada rekan teroris yang lain kalau uji coba rudalnya telah berhasil. Kita kembali ke pesawat Air Force One, di mana perjalanan mereka hampir sampai ke Helsinki.
Namun gak lama kemudian, awak kapal tiba-tiba menerima sinyal peringatan kalau pesawat Air Force One sedang dibidik oleh rudal. Para awak mencoba menghilangkan radar pesawat dari bidikan, tetapi hal itu sia-sia karena sistemnya sudah diretas oleh pelaku lain. Mengetahui babak Bill dalam bahaya, Morris dan agen lainnya pun langsung menyeret Bill untuk masuk ke dalam pot pelarian. Setelah Bill sudah diterjunkan, beberapa agen juga ikut terjun untuk mengawal Bill. Tetapi parasut yang mereka pakai tidak berfungsi dan hal itu diketahui oleh salah satu agen bernama Otis. Lalu Morris secara tiba-tiba menembak Otis dan ternyata Morris adalah bagian dari teroris Hazard. Beberapa detik setelah Morris terjun, rudal dari Hazard mulai berterbangan dan menghantam pesawat Air Force One beserta pesawat tempur yang sedang mengawalnya. Oscar yang sedang mengendarai truk traktornya tiba-tiba melihat sebuah cahaya yang terlihat sedang menuju ke arahnya. Ternyata cahaya tersebut berasal dari pesawat Air Force One yang akan jatuh ke hutan. Oscari dengan perasaan panik langsung berlari sejauh mungkin untuk menghindari puing-puing pesawat. Dan karena Oscari tidak pernah main game, ia pun selamat dari jatuhnya pesawat. Di sisi lain, tepatnya di Pentagon, anggota kepresidenan mendapati kalau pesawat Air Force One baru saja jatuh di hutan Finlandia. Mantan agen internasional bernama Herbert lalu menemukan kalau jatuhnya pesawat disebabkan oleh teroris yang terkenal kejam, yaitu Hazard. Kemudian Herbert dan wakil presiden meminta Menteri Pertahanan untuk segera menurunkan militer AS dan mencari keberadaan presiden lebih dulu sebelum Hazard menemukannya. Kita kembali ke Oscari, di mana Oscari ini menemukan pot pelarian presiden yang ia kira sebagai kapal luar angkasa. Oscari lalu mendekati pot tersebut sambil melempari batu. Bill yang tahu kalau ada orang di luar pun langsung menuliskan kode kunci pintu di kaca yang sudah ia lembabkan. Setelah Oscari berhasil membuka pintu potnya, ia langsung pergi melarikan diri karena mengira kalau di dalamnya ada alien. Bill kemudian keluar dan meminta kepada si pembuka pintu untuk menunjukkan dirinya. Namun bukannya menemui Bill, Oscari malah melemparkan botol minuman beserta tali ke arah Bill untuk mengajaknya berkomunikasi. Di sini Oscari bertanya kepada Bill dari planet mana kau berasal. Bill pun geleng-geleng dan mengatakan kalau dirinya berasal dari bumi. Oscari kemudian memberanikan diri untuk menemui Bill sambil mengarahkan busurnya. Setelah itu Bill mengatakan kalau dirinya adalah Presiden AS. Awalnya Oscari tak percaya, namun setelah melihat paspor milik Bill, Oscari pun akhirnya percaya. You have a phone? Oh, no, a real phone. Oscari lalu membawa Bill ke traktor kecilnya. Di sini Bill meminta Oscari untuk membawanya ke desa terdekat. Namun Oscari menolak sambil menegaskan kalau dirinya sedang menjalankan misi yang harus diselesaikan, yaitu berburu rusa. Dan setelah itu ia baru bisa mengantarkan Bill. Mengingat kalau Oscari masih bocil, Bill pun nurut dengan kemauan Bill. Oscari lalu pergi ke lokasi silang di peta sambil membawa Bill di belakangnya. Sementara Morris kini telah mendarat tepat di lokasi jatuhnya pot. Ia lalu disambut oleh Hazard beserta anak buahnya. Ketika mereka membuka pot pelarian, mereka langsung terkejut karena Presiden Bill sudah tak ada. Morris kemudian menemukan sebuah jejak kaki kecil dan meyakini kalau Presiden baru saja diselamatkan oleh seorang bocil. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut. Di tempat lain, seorang petani pare menemukan sebuah suar pot yang baru saja jatuh di sekitar rumahnya. Gak lama kemudian datanglah pasukan militer yang akan menjemput presiden. Namun sayangnya mereka tak menemukan presiden beserta pot pelarian, yang berarti suar tersebut terlepas saat proses jatuhnya pot. Oscari dan Bill akhirnya sampai di lokasi silang. Namun karena hari malam masih, mereka pun memutuskan untuk berkemah dan dilanjut nanti besok. Sambil membakar lontong, Bill dan Oscari mengobrol tentang kenapa api dipegang panas. Setelah itu Oscari menceritakan kisah ayahnya kepada Bill, di mana waktu ayahnya masih remaja, ia menjadi pemburu terhebat karena mampu membunuh seekor beruang besar hanya dengan tenaga dalam. Tentu saja hal tersebut membuat Bill terkesan dengan keberanian ayah Oscari. Oscari lalu mengungkapkan kalau besok adalah hari ulang tahunnya yang ke-13. Yang benar yang mana tuh?
Pagi harinya, Oscari memulai perburuannya dengan memanjat tebing. Sesampainya di lokasi silang, Oscari tak sengaja menemukan sebuah peti es. Hal itu membuat Oscari bertanya-tanya siapa yang jualan es di tengah hutan dan siapa pembelinya. Oscari lalu mendekati peti es tersebut dan menemukan kalau di dalamnya terdapat rusa mati beserta anak panah yang menancap di tubuhnya. Gak cuma itu, Oscari juga menemukan sebuah kertas yang bertuliskan selamat ulang tahun dari ayahnya. Yang berarti Tapio memang sengaja mengarahkan Oscari untuk menemukan rusa ini agar Oscari tidak susah payah mencari buruannya. Karena memang Tapio sudah tahu kalau Oscari tidak akan berhasil jika berburu manual. Sementara Bill mencoba menyusul Oscari dengan menaiki tebing. Bill lalu tak sengaja menemukan beberapa mayat agen beserta parasut yang belum dilepaskan. Di waktu yang sama, Bill melihat Morris dan rombongan teroris baru saja tiba di tenda. Di sini, Bill baru tahu kalau Morris telah berkhianat dan juga baru tahu kalau pesawatnya sengaja ditembak oleh kelompok Morris. Bill kemudian mengambil senjata yang ada pada mayat, lalu pergi menemui Oscari. Setelah bertemu, Oscari memberitahu Bill kalau ayahnya telah memberi rusa mati yang artinya ia belum sepenuhnya percaya tentang keberhasilan Oscari. Bill kemudian memberikan rencananya kepada Oscari dan menyuruhnya untuk cepat-cepat pergi karena orang yang akan mencelakakannya sudah tiba. Tetapi Oscari menolak dan memilih untuk tetap bersama Bill. Saat itu juga Morris datang. Bill mencoba untuk menembak Morris, namun ia lupa menggokang senjatanya. Dan pada akhirnya, Bill pun dihajar habis-habisan oleh Morris. Setelah itu, Morris memerintahkan Oscari untuk pergi sebelum kelompoknya datang. Dengan perasaan tidak enak, Oscari pun pergi dan bersembunyi di balik bukit. Gak lama setelah Oscari pergi, Hazard dan anak buahnya datang. Di sini, Hazard meminta Morris untuk masukkan Billy ke dalam peti es, lalu membawanya ke orang yang menyuruh mereka. Dan ternyata Hazard lah bukan pelaku utamanya. First class is full. Mereka kemudian mengangkut peti es beserta Bill menggunakan heli. Sementara Oscari masih bingung dengan apa yang akan dirinya lakukan. Oscari lalu mengingat kata-kata pemimpin pemburu, yaitu carilah mangsa yang lebih besar, maka kau akan menjadi pemburu terhebat. Oscari pun niat dan memutuskan untuk menyelamatkan Bill. Ia melompat ke atas peti tanpa memikirkan jatuh. Morris yang mengetahui kalau Oscari ada di atas peti pun meminta si pilot untuk menabrakkannya ke pepohonan. Hal tersebut membuat Oscari jatuh bangun, namun untungnya ia dengan sigap memotong tali pengait. Kesal dengan kelakuan Oscari, Morris pun menembaki Oscari. Tetapi Oscari lebih dulu masuk ke dalam peti. Kemudian ia sengaja menggulingkan petinya ke arah jurang dan jatuh di sungai kecil. Peti tersebut terbawa arus sungai hingga berakhir di sebuah danau. Keduanya lalu menemukan pesawat Air Force One yang ternyata jatuh di danau mereka berada. Di waktu yang sama, helikopter Hazard datang. Bill dan Oscari pun memutuskan menyelam lalu memasuki pesawat untuk bersembunyi. Di dalam pesawat, mereka menemukan sistem kelistrikan masih hidup. Namun semua penumpang tidak ada yang selamat. Gak lama kemudian, bahan peledak jatuh tepat di samping mereka. Ternyata itu ulah Hazard yang akan meledakkan pesawat beserta Oscari dan Bill. Hazard lalu turun dari helikopter untuk mengaktifkan peledaknya. Namun setelah itu, tali pengait terputus dan itu sengaja dilakukan oleh Morris agar Hazard ikut mati bersama Bill. Hazard yang putus asa pun mencoba membunuh Bill dengan alat seadanya. Oscari tak tinggal diam. Ia membantu Bill yang pada akhirnya Hazard pun kalah dan mati di tangan Bill. Durasi peledak kini tinggal 90 detik. Bill dan Oscari segera pergi ke ruangan pilot untuk menggunakan kursi pelontar. Setelah keduanya meluncur ke udara, mereka berpasang-pasang dengan Morris.
Di sini Oscari mencoba membunuh Morris dengan anak panahnya. Namun sayangnya panah yang dihasilkan tidak mampu menembus dada Morris. Tetapi karena Morris mempunyai luka di bagian dadanya, ia pun langsung merasa kesakitan lalu terpeleset jatuh ke arah pesawat. Di waktu yang sama ledakan besar terjadi. Ledakan tersebut membunuh Morris beserta anak buahnya. Sedangkan nasib Bill dan Oscari masih belum diketahui. Di Pentagon, semua orang bersedih karena telah kehilangan presiden mereka. Herbert kemudian mengungkapkan kalau presiden AS akan digantikan oleh wakilnya. Sementara di kamp pemburu rusa, Tapio dan rekan-rekannya disergap oleh angkatan udara. Mereka disandra hingga tim penyelamat menemukan jasad presiden. Namun, gak lama kemudian, Tapio melihat sebuah parasut yang jatuh tepat di dekat mereka. Semua orang pun menatap ke arah jatuhnya parasut. Setelah itu, muncullah Oscari beserta Presiden AS yang terlihat penuh dengan luka. Mereka langsung mendekati Presiden untuk memastikan keadaannya. Presiden Bill pun berkata kalau dirinya baik-baik saja dan Oscari lah yang menyelamatkannya. Mendengar kabar Presiden masih hidup, semua orang di Pentagon pun bersorak gembira, kecuali Herbert dan Wakil Presiden. Keduanya lalu pergi ke WC untuk mendiskusikan kegagalan mereka menyingkirkan presiden dan ternyata mereka lah dalang di balik Hazard dan Morris. Mengetahui kalau wakil presiden bakalan diinterogasi oleh agen CIA, Herbert pun sengaja membunuh Warpes. Untuk menghilangkan jejak, Herbert melepetkan sabun cair ke alas sepatu Warpes agar kematian Warpes terlihat terpleset lalu menghantam wastafel. Para pemburu rusa kemudian memfoto Oscari bersama buruannya yaitu Bill. Kini Oscari dikenal sebagai pahlawan karena keberaniannya melawan teroris demi menyelamatkan presiden. Foto Oscari dengan Bill juga dipajang di dinding histori para pemburu. Dan itu sangatlah amazing. Film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Big Game. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, janganlah malu terbuat kebaikan. Karena kebaikan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.